Data science itu ilmu yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara ilmu matematika dan statistik, komputer, dan juga domain atau business knowledge. Ini tuh pengetahuan khusus. Misalnya, kalau data science itu digunakan dalam bidang kesehatan, berarti data science itu menggabungkan antara ilmu matematika dan statistik, komputer, dan juga pengetahuan kesehatannya itu sendiri. Terus kalau misalnya data science itu digunakan dalam bidang agrikultur misalnya, berarti itu dia menggabungkan ilmu matematika, komputer, dan juga eh, pengetahuan tentang pertaniannya itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa menemukan pola atau tren dalam data dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Di mana kalau misalnya kita mengambil keputusan berdasarkan data, itu keputusan yang kita ambil itu keputusan objektif ya, dan lebih akurat daripada keputusan objektif. Nah, dalam proses data science-nya juga ini, dia memanfaatkan alat dan metode seperti machine learning, data mining, dan juga visualisasi data. Selanjutnya ada komponen utama data science. Yang pertama ada crawling data. Crawling data itu tuh kita mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, kita juga bisa mengambil data yang udah di-crawling oleh orang lain atau yang udah dikumpulin sama orang lain gitu. Misalnya ada website yang namanya Kaggle. Jadi di Kaggle itu tuh banyak banget dataset yang udah di-crawling oleh orang-orang lain. Jadi kita nggak perlu susah-susah gitu ngumpulin data dari awal gitu. Nah, di Kaggle itu juga banyak kategori data yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya kesehatan, finance, sosial, bahkan nanti untuk dataset yang digunakan dalam webinar ini juga saya ambil dari Kaggle. Selanjutnya ada preprocessing data. Preprocessing data ini tahap di mana data itu dibersihkan sebelum diolah atau dianalisis. Kita itu harus memastikan bahwa data yang sudah kita ambil itu bersih dan rapi, karena biasanya data yang kita ambil dari hasil crawling data itu banyak data yang masih berantakan karena datanya itu mentah gitu. Jadi ada yang isinya ada missing value-nya atau duplikat atau bahkan formatnya itu nggak sesuai ya. Jadi kita di tahap preprocessing ini kita bersihin dulu datanya, kita rapiin dulu datanya. Nah, selanjutnya kalau datanya udah dirapiin itu kita analisis atau kita olah menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan kebutuhan tujuan analisis kita gitu. Kita menganalisis data itu untuk apa? Misalnya kalau kita menganalisis data itu tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel gitu, berarti kita melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan tersebut. Nah, selanjutnya setelah datanya dianalisis, kita visualisasikan gitu. Visualisasi ini juga penting banget ya karena membantu kita menyampaikan informasi atau insight dari data dengan lebih jelas dan menarik gitu. Karena biasanya kalau cuma melihat angka-angka di dalam tabel itu sulit untuk kita memahami pola atau tren yang ada. Tapi kalau divisualisasikan misalnya dengan grafik atau chart itu semuanya jadi lebih kelihatan jelas dan menarik juga. Selanjutnya decision making ini tuh mengambil keputusan berdasarkan data yang tadi kita udah olah ya, berdasarkan hasil analisis tadi. Selanjutnya, di sini ada mengapa data science penting ya, karena dengan data kita itu bisa membuat keputusan yang lebih terstruktur, lebih akurat, jadi nggak asal nebak aja gitu, tapi berdasarkan fakta. Banyak data science juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada kesehatan. Misalnya data science itu bisa digunakan untuk memprediksi wabah penyakit, memprediksi penyakit, misalnya penyakit diabetes atau penyakit jantung dari
informasi-informasi atau variabel yang diolah gitu. Terus ada juga misalnya dari aplikasi yang sekarang banyak digunakan ya, contohnya itu Strava. Buat yang belum tahu itu, Strava itu aplikasi yang dipakai untuk melacak aktivitas olahraga kayak lari, bersepeda, atau aktivitas fisik lainnya. Nah, di dalam aplikasi itu tuh ada penerapan data sainsnya. Kayak misalnya dia bisa kasih statistik tentang data jantung, kalori, dan kondisi kebugaran kita dari aktivitas yang udah kita lakuin. Tuh, terus juga ada di bidang keuangan, dia bisa mendeteksi penipuan, terus juga bisa mendeteksi uang palsu, kayak gitu. Terus di retail ada analisis perilaku pelanggan, sistem rekomendasi, dan juga di ilmu sosial itu ada memahami sentimen publik, kebahagiaan, kesejahteraan. Kita juga bisa menganalisis itu. Namanya menganalisis sentimen. Jadi kita bisa tahu komentar yang orang lain tulis itu positif, negatif, atau netral. Selanjutnya ada peran data science dalam memahami kebahagiaan. Data science itu memungkinkan kita untuk memahami kebahagiaan secara lebih mendalam melalui analisis data yang kompleks. Dalam konteks studi kebahagiaan, data science dapat membantu menjawab pertanyaan seperti apa aja faktor yang paling mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Terus juga bagaimana kebahagiaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan. Terus juga apakah generasi tertentu seperti Gen Z memiliki faktor kebahagiaan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya atau enggak gitu ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan data driven, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih tajam dibandingkan dengan hanya mengandalkan observasi atau opini. Selanjutnya, ini kita kenalan dulu ya. Jadi Gen Z atau generasi Z itu lahir antara yaitu generasi yang lahir ya, antara pertengahan tahun 1990-an sampai tahun awal 2010-an. Itu tuh generasi yang tumbuh dalam era teknologi digital, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Mereka dikenal sebagai generasi yang sangat terhubung dengan teknologi serta memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih penting itu? Kenapa sih kebahagiaan Gen Z itu penting? Karena Gen Z itu juga berperan penting ya dalam untuk masa depan gitu. Misalnya dia itu menjadi penggerak ekonomi global di masa depan, dan juga memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan sosial yang besar, terus menciptakan kebijakan yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan jangka panjang, juga memastikan kebahagiaan mereka dapat menghasilkan individu yang tangguh dan berdaya saing. Nah, sebelum kita analisis untuk melihat hubungan apa aja sih yang mempengaruhi kebahagiaan Gen Z, ini aku pakai dataset dari Kaggle, itu dataset World Happiness, pakai toolsnya itu Google Colab. Jadi pertama itu kita import datasetnya itu ke Google Colab. Terus kita juga bisa lihat dulu nih di dalam data itu tuh ada kolom apa aja. Nah, di dataset World Happiness ini tuh di dalamnya ada label atau kolom overall rank, country, GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, dan juga perception of corruption. Tapi karena kita hanya untuk melihat bagian Gen Z itu kita ambil yang GDP per kapita, social support, dan juga healthy life, dan juga freedom to make life choices ya. Terus selanjutnya ini tadi kita masuk ke tahap data preparation ya, atau pre-processing data. Jadi datanya itu kita rapiin dulu, kita bersihin dulu. Nah, di sini kita cek apakah di data tersebut ada missing value atau tidak. Nah, hasilnya itu ternyata di data tersebut tuh tidak ada missing value.
Terus selanjutnya kita memeriksa duplikasi. Takutnya itu di datanya itu ada data yang duplikat gitu. Nah, berdasarkan ini udah dicek, terus hasilnya itu nggak ada duplikat ya. Sini berarti datanya aman. Terus kita membagi data menjadi dua gitu ya, ada data untuk train dan juga data tes. Ini biasanya digunakan untuk membangun sebuah model sih. Jadi kalau kita cuma buat analisis hubungan gitu sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Nah, ini udah data preprocessing, lalu kita masuk ke data analisis atau exploratory data analysis. Nah, di tahap ini tuh kita eksplorasi dulu data buat dapetin gambaran awal. Kita akan lihat bagaimana variabel-variabel itu tersebar dan saling berhubung ya. Jadi nanti ada visualisasi dari bar chart, terus scatter plot, box plot, dan juga heat map. Nah, pertama-tama kita akan melihat struktur datanya dulu untuk melihat variabel apa saja yang ada di dataset ini ya. Nah, tadi aku udah bilang nanti yang bakal kita gunain itu yaitu variabel GDP per kapita, support, social support, healthy life expectancy, dan juga freedom to make life choices. Nah, selanjutnya ini melihat distribusi variabel, melihat sebaran variabel itu. Ini di sini ada, jadi yang barnya ini nih itu negara ya. Jadi semakin tinggi si batangnya ini mengartikan bahwa variabel GDP per kapita ini berpengaruh besar di negara tersebut. Misalnya di negara ini tuh tinggi banget, ini berarti artinya GDP per kapita itu sangat berpengaruh di negara itu. Terus di sini ada bar dari social support. Nah, di sini ada yang di sebuah negara yang jadi tapi ada juga negara yang social support ini berpengaruh besar terhadap tingkat kebahagiaannya. Tapi kalau misalnya yang GDP per kapita ini lihat ya, dia hampir nggak ada yang nilainya kecil gitu. Jadi dia di sebagian besar negara memang GDP per kapita itu sangat berpengaruh. Kalau ini freedom to make life choices itu ada nih di satu negara yang dia itu juga nggak berpengaruh besar buat tingkat kebahagiaan seseorang gitu. Tapi ada juga di negara yang dia itu tingkat kebebasan itu berpengaruh banget buat kebahagiaan seseorang. Terus untuk healthy life expectancy juga sama ya, dia ada di beberapa negara yang nggak begitu berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Selanjutnya ada visualisasi scatter plot. Jadi ini tuh ada, mungkin ini nggak terlalu jelas ya, tapi di sini tuh ada sumbu X yang biasanya menunjukkan variabel pertama. Ini variabel pertamanya itu GDP per kapita, dan sumbunya itu menunjukkan variabel kedua atau skornya. Jadi kalau kita lihat, kalau tren garisnya itu naik, itu berarti sama kayak tadi ya, dia itu si variabel itu berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Di sini tren GDP per kapita cenderung naik daripada support support social support daripada social support itu turun gitu. Terus selanjutnya ada heat map. Ini itu namanya heat map ya. Jadi setiap kotak di heat map itu mewakili hubungan dua variabel. Jadi misalnya satu kotak ini nih yang 0,79 ini tuh mewakili
dari variabel GDP per kapita dengan variabel skor. Jadi, berarti kita bisa lihat hubungan GDP per kapita itu, hubungannya untuk tingkat kebahagiaan itu sebesar 0,79, skornya itu 0,79. Terus social support yaitu skornya 0,78. Healthy life expectancy skornya itu sama 0,78. Freedom to make life choice-nya berapa ini? 0,57, kurang jelas juga ya, 57 atau 52. Jadi kalau warnanya semakin pekat itu tuh dia semakin mendekati angka 1. Jadi itu korelasinya cenderung kuat. Tapi kalau warnanya kayak ini lebih atau samar gitu, itu mendekati minus 1 atau korelasi atau hubungannya itu lemah. Itu bisa dilihat ya, kalau yang nilainya 1 itu warnanya pekat banget dibanding yang 0,05 ini tuh samar banget warnanya. Terus ini kita lihat distribusi datanya dalam bentuk box plot. Box plot ini tuh menunjukkan penyebaran data. Di dalam box plot ini tuh ada garis tengah yang mewakili median atau nilai tengah. Dan kotaknya ini tuh mewakili interquartile rank yang menunjukkan sebaran data dari kuartil pertama atau Q1 sampai kuartil ketiga. Nah, ini tuh ada garis yang namanya whiskers. Whiskers ini kalau misalnya ini tuh disebut outlier. Jadi kalau misalnya ada data nih, titik ini nih yang di luar garis whiskers itu dia outlier, artinya nilai itu tuh nilai yang beda sendiri atau beda dari kebanyakan nilai yang lain gitu. Di sini artinya karena di sini ada nilai pencilan atau nilai outlier yang berada di bawah whiskers, itu berarti kalau misalnya dia nilainya di bawah whiskers itu berarti kecil ya, dia outlier rendah. Kalau misalnya ada yang di sebelah sini itu outlier tinggi. Nah, karena ini adanya di bawah whiskers itu berarti artinya ada di suatu negara yang nilai social support itu enggak terlalu berpengaruh ke tingkat kebahagiaan. Terus ada di sini juga ada outlier freedom to make life choice, cuma 1 dan nggak terlalu jauh dari dari garis whiskers. Sini juga ada di healthy life expectancy ada nilai outliernya. Terus selanjutnya kita akan melihat relasi atau hubungan dari variabel-variabel yang tadi. Kita akan melihat hubungan variabel GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, dan juga freedom to make life choices. Ini kita hitung korelasinya dan kita tampilkan korelasinya dalam bentuk tabel. Ini hasil korelasinya. Yang pertama itu yang paling berpengaruh ada GDP per kapita dengan nilai skornya itu 0,793883. Artinya GDP per kapita ini berarti memiliki korelasi tertinggi dengan happiness score itu 0,79. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi itu sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan. Jadi generasi Z atau generasi Gen Z yang hidup di negara dengan GDP per kapita yang lebih tinggi itu cenderung merasa lebih bahagia karena adanya akses ke sumber daya yang lebih baik. Terus yang kedua itu ada healthy life expectancy. Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat juga, yaitu 0,77 atau 0,78. Hal ini pun menandakan bahwa kesehatan fisik dan akses ke layanan kesehatan juga faktor yang penting bagi kebahagiaan generasi ini. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada social support. Social support itu ada dengan nilai korelasinya 0,77, sama ya kayak healthy life expectancy.
Ini menekankan pentingnya hubungan sosial yang kuat dan jaringan dukungan dalam mempengaruhi kebahagiaan di generasi Gen Z. Kemampuan untuk mengandalkan orang lain di sekitar mereka merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka. Dan biasanya Gen Z itu butuh support system. Terus yang keempat, yang ketiga itu, yang keempat itu ada freedom to make life choices. Itu nilai korelasinya itu 0,56. Ini tuh cenderung rendah nilai korelasinya dibandingkan dengan yang 3 tadi. Ini menunjukkan bahwa perasaan memiliki kontrol atas hidup sendiri meskipun penting mungkin tidak menjadi prioritas utama dibandingkan dengan faktor ekonomi atau kesehatan. Jadi berdasarkan hasil korelasi tadi, kesimpulannya, faktor yang paling mempengaruhi kebahagiaan seseorang itu adalah GDP per kapita yang mewakili kondisi ekonomi. Diikuti yang kedua itu ada harapan hidup sehat atau healthy life expectancy dan juga dukungan sosial. Artinya semakin baik kondisi ekonomi dan semakin sehat seseorang dan juga mendapatkan banyak dukungan, itu dia semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Sementara kebebasan dalam membuat keputusan yang tadi freedom to make life choices itu tidak sebesar faktor-faktor lainnya. Namun ini bagi generasi Gen Z ini pola tadi yang udah kita analisis itu tetap relevan ya, karena aspek seperti dukungan sosial dan kesehatan itu mungkin menjadi lebih dominan, mengingat tantangan sosial dan kesehatan mental itu penting ya bagi Gen Z ini. Jadi faktor ekonomi, sosial, dan kesehatan itu semuanya saling berkaitan dalam membentuk kebahagiaan seseorang, termasuk bagi Gen Z. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang mendukung kesejahteraan generasi ini tuh perlu ada fokus utama pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang juga tadi memiliki faktor yang tinggi ya dengan nilai korelasi 0,78. Terus juga ada peluang ekonomi yang setara dan memperkuat jaringan sosial atau support system, dukungan sosial.